Sebelum menyalakan perangkat ini, pastikan bahwa kabel power sudah terpasang dengan baik dan benar. Dan kemudian kita bisa menekan tombol power yang ada di sebelah kanan bawah. Lampu indikator merah menandakan bahwa perangkat ini dalam posisi standby. Tombol indikator berwarna biru menandakan bahwa perangkat sudah dalam keadaan menyala. Dalam keadaan perangkat menyala, jika kita tekan tombol power 1 kali, akan mematikan layar. Dan layar bisa kita nyalakan kembali dengan menyentuh di bagian manapun dari layar atau menekan tombol power sekali. Untuk mematikan perangkat, kita bisa menekan tombol power 3 detik dan kita pilih power off. Tunggu dan pastikan bahwa indikator sudah berwarna merah. Berarti perangkat sudah mati. Setelah selesai melakukan konfigurasi awal, kita akan masuk ke home menu seperti ini. Kita bisa melihat tampilan navigasi sama seperti Android tablet pada umumnya. Di sini ada 3 tombol untuk back, home, dan application list. Dan di sini menu-menu icon yang bisa kita pilih untuk menjalankan aplikasi. Untuk masuk ke menu setting, kita bisa melalui tombol ini. Dan di sini ada side button, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dengan side button, kita bisa membuka menu untuk back atau return, home, task window, dan untuk pindah source. Termasuk beberapa fungsi lain seperti kecerahan layar, volume, anotasi, screen capture, touch block, pindah source, touchscreen display, voting machine, countdown days, spotlight, kaca pembesar atau magnifying glass. Masuk menu setting juga bisa dari sini dan untuk freeze layar. Selain itu, kita juga bisa mengakses soft control menu dengan men-tap 5 jari di bagian manapun. Dengan tap 5 jari, kita bisa menampilkan navigasi untuk back, home, pindah source, volume, setting, anotasi, capture. Dan sama seperti Android tablet pada umumnya, kita bisa mengakses aplikasi yang sudah terinstall dengan men-swipe layar dari bawah ke atas untuk menampilkan jendela aplikasi. Dan kita juga bisa melihat status dengan swipe dari atas ke bawah. Internet, hotspot, YouTube, dan semua. Untuk rekan-rekan yang melewatkan setup Wi-Fi pada konfigurasi awal tadi atau melakukan setup offline, kita bisa melakukan setup Wi-Fi dari menu setting. Masuk ke network dan internet, dan kita bisa memilih konfigurasi Wi-Fi yang ada di lokasi kita berada. Karena perangkat ini memiliki 2 modul Wi-Fi, maka kita dapat tersambung ke internet menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada di ruangan dan secara bersama juga bisa menyalakan fitur Wi-Fi hotspot melalui menu ini. Saya sarankan untuk mengganti nama hotspot sesuai dengan lokasi perangkat. Sebagai contoh, saya rubah menjadi kelas 1. Oke. Begitupun untuk password bisa kita rubah. Dan frekuensi operasional hotspot bisa kita rubah apakah 2,4 GHz atau 5 GHz. Pun channel juga bisa kita rubah. Dan kita aktifkan. Di homepage ini
kita bisa menjalankan berbagai macam aplikasi. Dari semua aplikasi yang ada di ekosistem Google, kita juga bisa melakukan search melalui Google Search Bar. Dan jika memang ada aplikasi tambahan yang ingin kita install, kita bisa akses melalui Play Store. Coba ya. Oke. Untuk search aplikasi, kita bisa mengklik tombol search yang ada di sini. Dan ukuran keyboard bisa kita resize menjadi sedikit lebih kecil dari shortcut ini. Dan kita bisa search sebagai contoh. Dan klik install. Begitupun juga untuk aplikasi lain seperti halnya mungkin video conference, Zoom, ataupun Teams, juga kita bisa search dari Play Store dan kita install. Salah satu fungsi dari perangkat ini adalah kemampuannya untuk menjadi papan tulis digital. Kita bisa mengakses aplikasi whiteboard dari menu ini. Dan kita bisa melakukan anotasi di sini. Di aplikasi ini kita bisa menggunakan pen yang telah disediakan. Begitupun juga bisa menggunakan jari. Ada beberapa pilihan menu di bawah dan di sini. Di sini palet bar yang ada di bawah bisa buat memilih warna dan ketebalan pen. Dan di sini ada marker. Warna marker juga bisa kita rubah. Dan ada menu untuk selektor. Kita bisa select suatu objek dan bisa kita geser. Dan ada menu untuk penghapus. Kita bisa menghapus seperti ini. Kita pun juga bisa menghapus dengan menggunakan circle eraser. Dengan circle eraser kita bisa pilih satu bagian saja untuk kita hapus. Untuk menghapus semua, kita bisa swipe ini ke kanan. Satu layar akan dihapus. Dan di sini ada tombol undo serta redo. Selain melakukan penghapus dari sini, kita pun juga bisa menghapus menggunakan telapak tangan. Canggih. Selain itu, kita juga bisa menambahkan halaman. Di pojok kanan bawah, ada menu untuk menambahkan halaman. Saat ini, kita di halaman kedua dari 2. Kita bisa menambahkan halaman lagi. Maksimum bisa sampai 20 halaman. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Di halaman kita bisa pilih ini. Dan kita bisa memilih halaman mana yang akan kita akses. Selain itu, kita juga bisa menambahkan berbagai macam objek dari menu insert. Jika kita mempunyai picture, kita bisa menambahkan gambar. Dan kita juga bisa menambahkan suatu bentuk shape atau objek. Dan kita juga bisa menambahkan tabel. Kita bisa pilih jumlah row dan kolom. Kita bisa menambahkan notes. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa tool seperti penggaris.
Di sini juga kita bisa menambahkan dual whiteboard yang berfungsi dengan settingan yang berbeda. Sebagai contoh, sebelah kiri saya menggunakan pen warna merah dan sebelah kanan saya menggunakan pen warna biru. Apa yang kita tulis di kanan tidak bisa ke kiri, dan apa yang kita tulis di kiri tidak bisa ke kanan. Dan selain itu kita juga bisa menggunakan fitur web search. Kita bisa mencari gambar melalui internet. Sebagai contoh, mungkin saya cari gambar laut. Dan saya screenshot. Centang OK. Maka gambar laut yang dari internet bisa kita import ke whiteboard. Dan di aplikasi whiteboard ini kita juga bisa memilih menu settings. Dan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah efek brush yang bisa kita mengaktifkan atau kita aktifkan. Dan salah satunya adalah multi atau multi touch. Saat ini multi touch dalam keadaan mati. Jika multi touch dalam keadaan mati, saya bisa menulis dengan menggunakan satu touch point. Dengan menggunakan dua jari, fungsinya akan memperbesar dan memperkecil layar atau menggeser. Sebagai contoh, misalkan saya sudah mempunyai satu tulisan full satu layar, saya bisa menggeser layar ini dengan menggunakan dua jari ke kiri maupun ke kanan. Begitupun juga kita bisa pinch, zoom in, dan zoom out dengan menggunakan dua jari. Jika kita nyalakan menu multi touch, maka fungsi dua jari berfungsi sebagai tulis. Maksimum perangkat ini bisa mendeteksi 40 touch point secara bersamaan. Jadi kalau saya pakai kedua tangan, kita bisa memakai salah satu tangan sebagai pen dan satunya lagi sebagai penghapus. Selain itu, jika kita mengaktifkan pen written mode, saat ini pen written mode dalam keadaan mati atau nonaktif. Jika ini dalam keadaan nonaktif, kita bisa menulis dengan menggunakan jari. Saya menggunakan new page, menggunakan jari, dan bisa menggunakan pen. Jika saya nyalakan pen written mode, maka perangkat ini akan mendeteksi ketebalan pen, ujung yang lancip sebagai pen, ujung yang tumpul sebagai penghapus kecil. Selain itu, kita juga bisa merubah background dari aplikasi whiteboard ini. Dengan mengklik tombol setting, pilih change background. Warna putih ini bisa kita rubah dengan warna yang ada di pilihan. Sebagai contoh warna hijau misalkan. Dan grid kotak-kotak bisa kita pilih tipenya atau bisa juga kita hilangkan. Selain itu, warna background juga bisa kita ganti dengan gambar. Jika kita punya gambar, kita bisa masukkan gambar background yang kita inginkan. Dan begitu juga kita bisa pilih dari gambar yang sudah ada di template. Sebagai contoh, di sini ada gambar lapangan basket dan lapangan bola. Selain itu, dari menu settings, jika kita aktifkan bright setting dan smart shade, sebagai contoh saya pindah ke HDMI dan menghubungkan kabel USB ke port
touch yang ada di belakang. Untuk port USB Type B kita pasang ke port touch. Dan port USB Type A, jadi perbedaannya adalah file HWB masih bisa kita lakukan edit di kemudian hari, dan file PDF tidak bisa kita lakukan edit lagi. Dan terakhir, kita bisa ekspor melalui via code share.